Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah termasuk sholat subuh di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini mendapatkan pahala yang besar, pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tingkatan iman kepada takdir. Ya, tingkatan iman kepada takdir itu ada 4. Yang pertama yaitu tentang penciptaan. Ya, yang pertama tentang ilmu. Ya, bahwasanya yakinlah bahwasanya Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui apa yang diciptakan, akan diciptakan dan sudah diciptakan. Bahkan yang tidak terjadi diciptakan, seandainya terjadi Allah Maha tahu. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi ya dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatan takdir pada iman adalah yaitu tentang penciptaan. Ya. Bahwasannya Allah tentang Alkitabah, yaitu bahwasanya semua yang terjadi atau yang akan terjadi dan sudah terjadi, maka ingatlah itu semua sudah tertulis. Ya, yang mana kita sudah bahas tulisan ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi tidak ada yang lepas dari yang namanya suratan takdir. Yang ketiga, inilah dia tingkatan iman kepada takdir, yaitu al-martabatu as-salisah al-masyiah, yaitu kehendak. Ya, dalam takdir itu pasti ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir tersebut. Wa ma'naha an tu'mina bi anna kulla kainin wujudan aw adaman fahuwa bi masyiatillahi. Ingatlah makna dari kata kehendak di sini yaitu engkau beriman ya, bahwasannya segala sesuatu yang ada wujudan, yang berwujud atau yang tidak berwujud, maka itu semua yaitu terjadi atas dasar kehendak Allah. Seperti apa? Kal matar, hujan. Ya. Hujan ini adalah tampak, kelihatan. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jafaf, ya, kering. Marau, siapa yang berkehendak? Allah. Ya, hujan dan kering di sini Masya Allah kita sudah dapat pelajaran. Jadi bukan yang menurunkan hujan, bukan yang mendatangkan kemarau itu seorang makhluk. Ya. Jangan katakan oh ini ya karena kita tidak pernah datang ya ke laut itu atau tidak pernah datang ya tidak pernah berbagi kepada alam, maka turunlah hujan maka tidak turun hujan. Ya. Maka dari itu ya wa nabatul ardi, begitu juga tumbuh-tumbuhan ya, semuanya itu berdasarkan kehendak Allah. Wal ihya, menghidupkan, kehidupan, dan wal imatah, dan kematian. Itu semua atas dasar kehendak Allah. Wa hadza la iskal fih. Di sini tidak ada masalah di dalamnya. Kita yakin
Ya, semua yang terjadi tadi itu atas dasar kehendak Allah. Wa huwa masyiatullah azza wa jalla li fi'lihi. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk li fi'lihi, untuk melakukannya. Wa kadzalika ma kana man fa'alal makhluq. Nah, wa kadzalika ma kana min fi'lil makhluq. Begitu juga dengan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita di sini fahuwa aidan bi masyiatillah. Allah mengetahui. Ya, saat ini kita posisi duduk kita bagaimana? Ya, berjalan kita bagaimana? Ya, apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu Allah Maha mengetahui dan sudah berkehendak. Jangan katakan, oh Allah lepas dari kehendak ini, tidak. Semuanya Allah kehendaki. Ya. Wa kadzalika ma kana min fi'lil makhluq. Jadi perbuatan kita pun termasuk atas dasar kehendak Allah. Fahuwa aidan bi masyiatillah wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim. Ya, bagi siapa di antara kalian syaa yastaqim. Ya, dia mau hendak yaitu jalan yang lurus, istiqomah. Lihat di sini Allah berikan kita kehendak. Ya, kita diberikan kehendak oleh Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Wa ma tasya'una, tidaklah kalian berkehendak manusia illa kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu semua atas dasar kehendak Allah. At-Takwir ayat 28 29. Wa qala Allahu azza wa jalla, dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jika Allah berkehendak maka mereka tidak akan saling bunuh membunuh min ba'dihim, setelah mereka, ya, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang yang namanya bayyinah, bukti. Walakin ikhtalafu, akan tetapi apa, mereka berikhtilaf, mereka bertengkar, berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kufur. Baru Allah ulangi lagi walau sya'allahu maqtatalu. Jika Allah berkehendak mereka tidak akan saling bunuh membunuh. Berarti segala sesuatu yang terjadi, ingatlah itu atas dasar kehendak Allah, tidak lepas dari kehendaknya. Wa ajma'al muslimun ala hadhil kalimah, maka kaum muslimin atau para ulama mengumpulkan kalimat ini, menjadikannya sederhana, yaitu seperti apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah maka terjadilah, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan pernah terjadi. Ya. Sekali lagi, gerakan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan saat ini itu semua atas dasar kehendak Allah. Maka tidak pantas bagi seorang manusia untuk sombong di hadapan Allah. Ya, dia melaksanakan sholat subuh di saat orang sedang tertidur. Dia melaksanakan sedekah di saat orang semuanya pelit. Ya, jangan mengatakan ini loh hasil usahaku sendiri. Padahal di sini ada kehendak Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi, bahkan kebaikan itu, ucapkanlah masya Allah. Idza dakhaltal jannata qulta masya Allah. Kalau engkau masuk ke kebunmu yang penuh dengan buah-buahan, yang sudah ranum, yang sudah yang sudah berbuah matang bahkan, ya, maka ucapkanlah masya Allah. Kenapa? Yang membuat kebunmu menjadi lebat, yang membuat kebunmu menjadi berbuah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita miliki saat ini. Ya, rumah yang kita miliki,
mobil, harta, kekayaan, jabatan, segala nikmat yang kita miliki, ingatlah, Masya Allah. Wajah kita yang ganteng pun ucapkan Masya Allah. Wajah yang cantik ucapkan Masya Allah. Kulit yang putih ucapkan Masya Allah. Semuanya Masya Allah. Tidak ada nanti kesombongan. Kenapa putih? Ya karena bapak saya dan ibu saya putih. Ya, nanti kalau seandainya bapak dan ibunya putih, dia keluar mohon maaf dengan kulit hitam, jangan katakan, wih berarti ibunya selingkuh. Dari mana dapat dia hitamnya? Kedua orang tuanya putih-putih. Ya, disinilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menciptakan segala sesuatunya, ya, bahkan yang tidak, kalau istilahnya tidak masuk akal dengan kita. Ketika Allah berkehendak maka terjadi. Jika Allah tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Maka jangan sombong atas dasar segala apapun yang kita miliki. Kemudian fa fi'lul abdi bimasyiatillah. Ingatlah segala perbuatan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba itu di bawah kehendak Allah. Wa yariduhuna iskal, ada sedikit permasalahan di sini yang biasa dipertanyakan, ya. Idza kana fi'lul abdi bimasyiatillah sharal insan mujbira 'alal amal. Jika manusia itu, bahwasanya perbuatan manusia itu ada di bawah kehendak Allah, maka manusia itu secara otomatis dipaksa untuk beramal. Li'anna masya Allah, kenapa? Karena segala sesuatu itu terjadi atas dasar kehendak Allah. Fayu'addi hadzal i'tiqad ila madhabil jabariyah. Maka keyakinan ini secara tidak langsung menggiring manusia menuju keyakinannya Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah berasal dari kata jabaro yajburu, yang artinya memaksa. Ya, wa huwa madhabul Jahmiyah. Inilah madhabnya orang-orang Jahmiyah, yaitu Jaham bin Safwan. Ya. Wal Jahmiyah, ingat di sini, Jahmiyah di sini lahum salasu jimat. Ya. Jahmiyah memiliki 3 jimat, bukan jimat itu. Jimat di sana artinya jim. Jimun, jimani, jimat. Huruf jim. Ya. Jahmiyah punya 3 huruf jim. Kulluha fasad, semuanya rusak. Pertama Jaham. Ya, Jaham itu apa? Wa hadza ma yata'allaqu bis sifat, yaitu mereka mentasbih sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Jaham. Kemudian yang kedua al-jabaru, ya, yaitu memaksa, ya ta'allaqu bil qadar. Ini berkaitan dengan takdir. Ini keyakinan mereka. Berarti manusia itu semuanya dipaksa oleh Allah. Berarti yang mencuri, yang berzina, yang ini, ya, yang melakukan maksiat karena memang Allah yang memerintahkan. Karena Allah sudah berkehendak. Akhirnya apa? Semua yang bermaksiat nanti begitu semua. Oh, saya maksiat, ini Allah. Orang Allah dah nyuruh kok. Ya. Kemudian wal irja, jim lagi, tentang harapan. Mereka bagaimana? Ya ta'allaqu bil iman, salah sujimat. Ya, berkaitan dengan iman, irja, roja. Salah sujimat kulluha la khaira fiha. Semuanya ada jimnya tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Mereka ingkari semuanya. Walihada qaulil qail, maka dari itu perkataan ada seorang yang mengatakan idza kana kullu syai'in
bimasyiatillah wa bikitabatillah, jika segala sesuatu itu karena dasar kehendak Allah dan karena kitabatillah, karena sudah menjadi catatan Allah, fanahnu mujbiruna ala a'malina, tentu dong semua kita dipaksa, ya, kullu mujbirun ala a'malina, dalam setiap amalan kita. Qaulun la yakhfa ma fihi minal fasad. Ingat, ini adalah sebuah perkataan yang tidak tersembunyi di dalamnya kerusakan. I'annahu idza kana al-insan mujbira, ya, ingat bahwasanya jika manusia itu dipaksa, ya, wa fa'alal fi'l, kemudian dia melakukan sesuatu, summa udhiba alaih, ya, dia sudah melakukan sesuatu kemudian diazab, fahuwa mazlum, berarti manusia ini zalim. Apa bahwasanya fahuwa mazlum, bahwasanya manusia itu dizolimi. Ya, oh iya, saya mencuri itu Allah yang sudah berkehendak, saya berzina Allah sudah berkehendak, serah, ya. Akhirnya apa? Segala sesuatunya yang disalahkan adalah Allah. Sampai nanti masuk neraka, iya, orang Allah sudah berkehendak saya masuk neraka, walaupun saya beramal, ya, karena Allah sudah berkehendak saya masuk neraka, ya sudah masuk neraka. Daripada biar tidak rugi, ya sudah saya datang aja bermaksiat saja, rugi saya beramal. Akhirnya dipakailah ini menjadi alasan, ya, untuk seakan-akan menyerang Allah Subhanahu wa taala. Orang kami dizolimi, kami ini seperti wayang, ya, digerakkan ke kanan, digerakkan ke kiri. Ya. Ini adalah subhat-subhatnya orang-orang Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti wayang. Walihada law hadatsa min basharin anna, ya, an ajbara ahadan ala fi'li summa adabahu alaihi la saha an-nas bihi. Ya. Kalau seandainya manusia itu bahwasannya dia melakukan sesuatu ini karena Allah yang memerintahkan, kemudian diazab, semua manusia akan berteriak nanti, fa kaifa bil khaliq azza wa jalla. Bagaimana dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala? Walidzalika yu'tabaru hadzal qaul min afdhalil aqwal. Ingat, perkataan-perkataan seperti inilah yang batil. Bahkan ini adalah yang paling batil. Yang tujuannya adalah menyalahkan Allah. Ya. Wa nahnu nash'uru bi annana la nujbiru 'alal fi'l. Ingat, pernahkah kita merasa, apakah kita pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu? Saya tanya antum semuanya, pernah atau tidak? Hal nash'ur, merasa atau tidak dipaksa? Tidak pernah dipaksa. Yang mau sholat masuk silahkan, tidak sholat juga tidak apa. Dikasih pilihan. Kita dikasih pilihan. Mau pilih A silahkan, pilih B silahkan. Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan sholat subuh. Ada orang yang tidak sholat subuh. Jangan mengatakan yang tidak sholat subuh, ya sudah, orang saya dipaksa, ini kehendak Allah saya tidak sholat. Mau bagaimana lagi? Apakah seperti itu? Kita punya anak nanti tidak mau sekolah, ya memang saya mau. Dipakai jawaban untuk ngelawan orang tua. Disuruh sekolah sama bapaknya, bapak tidak boleh maksa, ini kehendak Allah. Wis. Jamaah rahimakumullah, segala sesuatunya akhirnya dibawa kehendak. Kalau gitu anaknya tidak usah dikasih makan, ini kehendak Allah. Ya, jamaah rahimakumullah. Wa nahnu la nash'uru bi annana la nujbiru 'alal fi'li wala 'alal tarki. Kita tidak pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, silahkan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Allah berikan pilihan, Allah berikan mukhayyar. Tujuannya apa? Supaya tidak menyalahkan Allah. Memang segala sesuatu yang terjadi itu semuanya kehendak Allah, tapi manusia juga diberikan kehendak.
Kemudian wa annana naf'alu dzalika bi ikhtiyarina at-tam. Ingat, apa yang sudah kita lakukan pada umumnya itu karena atas pilihan kita semua sempurna. Siapa yang maksa kita untuk menikah dengan dia? Siapa yang maksa kita untuk datang ke musola Raudhah ini? Tidak ada. Oh, Ustaz Jen yang nyuruh harus datang ke sini. Selain dari masjid atau selain dari musola Raudhah, tidak sah sholatnya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak pernah ada paksaan untuk datang. Tidak ada pernah paksaan untuk melakukan sesuatu. Yang mau datang silahkan dan sebagainya. Wa bihadza taqrir yubtilu hadzal istifham al hadis al muhdas. Maka ucapan-ucapan yang tadi yang mengatakan bahwasanya Allah itu zalim, bahwasanya manusia itu dipaksa, ini adalah sebuah perkataan yang batil. Halil insan masirun au mukhayyar. Ingat, manusia kira-kira dia berjalan ya dipaksa atau ada pilihan di dalamnya. Wa hadza su'al ghairu warid wa 'ala man yas'alu. Hadza su'al an yas'aluhu nafsahu. Kita akan bertanya dulu sebelum dia bertanya kepada kita. Ini kita manusia ini dipaksa atau bagaimana sih? Apakah ada pilihan? Saya akan bertanya. Kita balik bertanya kepada orang itu. Hal ajbarahu ahadun ala an yas'alu hadza su'al. Sekarang ketika dia bertanya soal seperti itu, apakah ada yang memaksa dia untuk bertanya soal itu? Tidak ada yang memaksa dia. Kenapa dia bertanya? Itu atas dasar kehendak dia juga. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memaksa dia. Coba tanya soal ini, wajib kamu tanya soal ini kepada ustadz ini ya. Tidak ada. Ini pilihannya dia. Dia bertanya soal seperti itu. Wa kullun, ingat, ya'rifu. Semuanya mengetahui bahwasanya manusia itu mukhayyarun. Diberikan pilihan. La ahad yujbiruhu. Tidak ada seorang pun yang pernah memaksanya. Fa indama ahdara min baiti ilal masjid hal ash'uru bi an ahadan ajbaroni. Ini dia, pas dengan kita. Ketika kita datang ke masjid, apakah ada yang memaksa kita menuju masjid? Tidak ada. Ini semua kehendak Allah. Ini juga apaan? Ini kehendak manusia. Manusia diberikan pilihan, mau datang silahkan, tidak datang juga tidak apa-apa. Masjid tidak pernah rugi. Ya, masjid atau musola tidak pernah rugi. Ingat, masjid dan musola tidak butuh manusia, justru manusia yang butuh sama masjid. Ya. Masjid tidak pernah butuh sama jamaah, tapi jamaah yang butuh sama masjid. Sering saya katakan kepada seorang mu'allaf, ketika antum masuk ke dalam Islam, jangan merasa antum bakal menguatkan Islam. Enggak. Antum mau bolak-balik juga tidak apa-apa. Itu pilihanmu. Ada yang merasa dengan keislaman ini loh saya hebat, kok enggak ada yang peduli lagi sama saya. Kalau gitu saya keluar aja dah. Kalau enggak ada yang peduli. Islam ini enggak butuh pemeluk. Islam ini tidak butuh ada orang. Yang justru butuh terhadap Islam adalah orang tersebut. Sehingga apa? Jangan muncul kesombongan dalam diri kita. Ya, kalau saya tidak datang kemari terus sepi, aduh. Ya. Justru manusia yang kasihan kalau jauh dari masjid. Ya, maka banyak di kalangan kita, Masya Allah, ketika mencari lingkungan, mencari kos-kosan, kontrakan, biasanya dekat dengan masjid. Berarti dia merasa butuh sama masjid. Ketika ada orang yang manusia pingin jauh dari masjid, ada fakta. Nyari kos-kosan, kontrakan yang tidak ada masjidnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti dia tidak butuh sama masjid. Ya, di sini semua diberikan pilihan mukhayyar. Ya, apakah ada yang memaksa kita memilih tempat? Tidak. La wa kadzalika
Wa kadzalika indama ata'akhkharu bi ikhtiyari la asy'uru bi anna ahadan ajbaroni. Ketika saya datang terlambat ke masjid, apa ya? Saya merasa tidak ada memaksa saya datang ke masjid. Apa namanya? Terlambat datang. Tidak ada. Ini pilihan saya juga. Fal insan mukhayyarun. Ingat, maka manusia itu diberikan pilihan la syakka, tidak ada keraguan di dalamnya. Lakin ma yaf'aluhul insan na'lamu annahu maktubun min qabl. Kan tetapi memang apa yang dikerjakan manusia na'lamu, kita ketahui bahwasanya semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Walihada nastadillu, maka dari itu kita beristidlal bahwasannya ala kitabatillah, yaitu pencatatan Allah Subhanahu wa taala li af'alina wa iradatihi, ya, terhadap perbuatan kita dan iradahnya, wa khalqihi laha, dan penciptaannya ba'da wuku'ihi, ya, setelah terjadi. Amma qablal wuku' fala nadri. Ingat, kita hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Kalau yang sudah terjadi ya paham, sudah, oh ya begini, sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi kita belum tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia dapatkan besok, apa hasilnya besok, berapa dapat jualannya besok, apakah harga emas besok naik atau turun, tidak ada yang tahu besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di bumi mana dia mati, meninggal sama sekali. Tapi kita susah di Bali. Kalau di Bali kita meninggal di kos-kosan yang pemiliknya adalah orang Kupar, ya, bayar, sebel, kita harus bayar nanti. Ya, karena itu yang meninggal seandainya di kos-kosan, ya, maka hendaklah dibawa keluar segera. Jangan bilang meninggal di kos-kosan. Kalau seandainya pemiliknya adalah orang non muslim, kenapa dianggap sebel, nanti dimintain uang untuk mecaru, untuk ritual. Ini susah, padahal yang namanya kematian kan tidak milih tempat. Ya, Allah sudah mengatakan bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal. Bisa saja saya ingin meninggal di rumah, mungkin harapan kita. Tahu-tahu pas kita melakukan perjalanan di sana kita meninggal, tidak ada yang tahu. Kemudian fa idza kana hadza huwal waqi' binisbatil masyiah, maka jika bahwasannya segala sesuatu yang terjadi itu berkaitan dengan yang namanya masyiah, kehendak, annallahu ta'ala yasha'u kulla syai'in. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu, lakin la yujbirul ibad. Kan tetapi Allah tidak pernah memaksa hamba ini. Kenapa? Balil ibad mukhtarun fala zulma hina izin. Kenapa? Karena manusia itu diberikan pilihan dan tidak dizolimi. Bebas. Ya, walihada idza waqa'a fi'lul 'abdi min ghairi ikhtiyari rufi' anhul ism. Justru apa? Ketika terjadi pada manusia, ya, dia melakukan sesuatu bukan karena pilihannya, bukan karena kehendaknya, dia tidak ada dosa. Kama lau kana jahilan, seperti orang yang melakukan karena kebodohan. Dia tidak tahu hukum, dia akhirnya melakukan. Apakah dia berdosa? Tidak. Ini yang ditanya kemarin. Ya, orang-orang yang ikut-ikutan, yang tidak paham sama sekali datang meminta kepada kuburan. Dia tidak tahu. Ya, dia korban travel. Dia sama sekali tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Di sini rufi'al ism, tidak ada dosa. Karena jahilnya, kebodohannya. Begitu juga apa? Au makruhan, atau dia dipaksa. Kalau kamu tidak mau, nih, ya, dia nyarit. Mau tidak tanda tangan sekarang nih?
dan sebagainya. Ini dipaksa. Berarti dia tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu. Kemudian apa? Au nasian, atau dia lupa. Pernah ndak antum lupa ndak sholat? Lupa ndak sholat karena terbiasa melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya apa? Suatu saat pas lagi kondisi bagaimana, lagi kondisi super-supernya, ada suatu masalah yang memang kita ndak bisa ke masjid, ada uzur. Ya, setelah selesai kita ndak merasa ndak. Besoknya baru ingat, ya Allah saya belum sholat. Karena sudah terbiasa jamaah. Bagaimana ini? Apakah dia berdosa? Tidak. Apa yang harus dia lakukan? Segera dia sholat. Begitu juga orang yang ngipit, tahu ngipit? Apa namanya? Tidur, tapi bergerak. Ngelindur. Ada enggak orang ngelindur sambil berjalan, ngambil air, minum dan sebagainya? Ada atau tidak? Sadar, tidak ada kesadaran di dalamnya, tapi dia melakukan. Apakah berdosa seandainya ada orang ngipit kemudian dia menusuk orang, membunuh orang? Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Itu bukan kehendaknya. Tidak ada pilihan di dalamnya. Justru apa? Rufi'al qalam, diangkat. Oh. Jadi manusia berarti dalam hadis ini menunjukkan manusia juga diberikan pilihan. Manusia tidak dizolimi di dalamnya. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah tunjukkan ini jalan baik, ini jalan buruk. Silahkan pilih. Jangan mengatakan ketika Anda milih yang buruk, ini karena Allah yang maksa. Milih jalan yang baik, kita katakan niloh saya. Allah tidak ikut-ikutan, ini qadariyah. Ya. Karena masalah takdir ini ada dua. Ada jabariyah, ada qadariyah. Jabariyah ekstrimnya apa? Semua manusia dizolimi, dipaksa. Qadariyah, semua manusia berkehendak, Allah tidak ikut-ikutan. Mereka mengambil sebuah dalil apa? Bahwasannya Allah tidak akan merubah ya suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubah dirinya sendiri. Oh berarti Allah tidak ikut-ikutan. Berarti kalau kita berbuat baik Allah tidak pernah ikut-ikutan. Ini kan sudah ekstrim ini. Datanglah ahlu sunnah wal jamaah. Manusia juga diberikan pilihan. Segala sesuatu yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah. Berarti di sini tengah-tengah. Ya, tidak ekstrim. Ya, seperti Jabariyah, tidak ekstrim seperti Qadariyah. Kita manusia pun diberikan pilihan. Akan tetapi ingat, yang segala sesuatu yang terjadi itulah pilihan Allah. Lihat di sini, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun di antara kalian illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah dituliskan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Sudah tertulis di sana. Jadi kita nanti berada di mana Allah sudah menulis. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat tanya, ingat pertanyaan, kita pasti akan bertanya, oh kalau gitu kita sudah di sana. Ini sahabat sudah bertanya dulu. Afala nad'ul amal. Kalau begitu enggak usah beramal ya Rasulullah. Kenapa? Orang sudah tercatat kok di sana. Wanat takilu ala ma kutiba, dan kita beritikal. Beritikal terhadap apa yang sudah ditulis. Sudah pasrah sama yang di atas. Sama tulisan, sama catatannya sudah ada kok. Ngapain kita? Kalau seandainya Allah sudah berkehendak kita masuk neraka, percuma kita beramal. Akhirnya apa? Dijadikan alasan untuk meninggalkan amal. Udah enggak perlu sholat kok, orang ada di sana. Pertanyaan saya, siapa yang tahu kita di surga atau di neraka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada. Ya. Qalu, maka Rasul mengatakan apa? Sahabat tanya, kalau gitu enggak usah beramal ya Rasulullah.
Kita sudah tawakal aja yang sama di atas itu sudah ada catatannya kok. Percuma kita beramal. Maka kata Rasul apa? La, tidak. Justru apa? I'malu. Beramallah. Kullun muyassar. Semuanya itu diberikan kemudahan lima khuliqalahu. Terhadap apa yang diciptakan untuknya. Ya. Maka amma ahlus sa'adah, adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia kelak, ya, orang-orang yang bahagia itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalamnya, fayuyassiruna li amali ahlil sa'adah, maka akan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang sengsara, fayuyassiruna li amalin ahli syaqawah, maka akan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan yang sengsara. Summa qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membaca sebuah firman Allah taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Poinnya adalah fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiruhu lil usra. Diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, diberikan kemudahan untuk melakukan keburukan. Allah sudah berikan. Ya, diberikan pilihan. Ya, ar-rizqu maktubun. Ingat, rizki ini sudah tertulis. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rizki ini sudah tertulis. Wa murad, ya, sudah sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma'adzalika fal insan yas'a rizqi. Tetap manusia itu berusaha. Contoh, ada makanan di sana, bagaimana caranya? Sekarang ada nasi kebuli di tengah, satu nampan, si kambing, isi gonam, gonamnya gonam open. Oke, sekarang di sana. Ayo. Mau makan itu gimana caranya? Apa Anda keyakinan antum? Enggak usah duduk di sini aja. Orang kalau Allah berkehendak dapat. Kalau enggak. Nah. Sekarang orang segini cuman ada kebulinya berapa? 3 nampan. Yang ke sana baru dapat makan. Ayo. Masih berkeyakinan, oh enggak perlu dah ke sana. Kalau Allah berkehendak pasti dapat. Duduk aja di sini. Berarti di sini ada kehendak manusia. Yang jelek-jelek akhirnya disandarkan kepada Allah. Di sini ada kehendak manusia juga, ada pilihannya manusia. Kalau udah gitu kan, tiap hari kita kayak gitu, wah enggak perlu, santai aja bekerja kok. Kalau Allah kehendak dapat, enggak. Nanti diam, enggak ngapa-ngapai, tiduran aja di rumah. Siapa mau ngasih uang? Cukup zikir aja di musola, pegang tasbih aja. Kalau Allah berkehendak kasih rezeki pasti dikasih. Siapa mau ngasih? Sampai bahkan pernah diceritakan kepada Rasulullah, ada 2 orang, yang satu dia berzikir aja di pasar, berzikir aja di masjid, yang satu pergi ke pasar. Yang di pasar ini memberikan makan kepada orang yang zikir. Maka disampaikan, ya dikatakan kepada Rasul, maksudnya maka dijawab, ya, akhu kafis suqi khairun. Saudaramu yang di pasar lebih baik daripada kamu yang duduk berzikir di masjid. Pasrah enggak karuan namanya. Astagfirullah. Allah berkehendak kasih rezeki. Akhirnya ujung-ujungnya minta, ngemis. Berarti di sini manusia itu diberikan pilihan. Ya. Maka urusan rizki saja kita diberikan pilihan. Jemput bola. Ya. Wa kadzalika al-walad, begitu juga anak. Siapa yang mau anak caranya bagaimana? Yang mau punya anak caranya bagaimana? Kawin. Enggak kawin bisa punya anak. Antum ini bukan Adam. Bukan nabi. Ya Allah mampu berkehendak. Oh enggak perlu kawin. Kalau Allah berkehendak punya anak.
Siapa ngasih? Bangun kamu, jangan mimpi nih, tidur kamu. Berarti di sini ada kehendak juga. Kalau mau punya anak harus kawin. Meskipun yang sudah kawin pun belum tentu punya anak. Berusaha, berarti di sini manusia diberikan pilihan. Jangan nanti yang disalahkan Allah. Ya Allah, aku enggak kawin kok enggak dikasih anak. Siapa sih yang belok di sini? Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka inilah jawaban-jawaban untuk orang Jabariyah yang mengatakan manusia itu mazlumun, dizolimi, salah. Ya, justru manusia diberikan pilihan. Begitu juga kalau seandainya ingin punya anak, tentu sudah memang tertulis di Lauhil Mahfuz, tapi ada usaha di dalamnya, diberikan pilihan. Wa ma'adzalika fal insan yas'a wa yatlubul aulad. Maka dari itu manusia diberi saya berusaha meminta anak dengan cara apa? Menikah. Berzina boleh apa tidak? Tidak. Kalau dia punya anak, bagaimana anaknya? Tidak terhitung. Anak zina tidak terhitung. Tidak boleh nanti ada bin di dalamnya. Ya. Bapak biologisnya nanti tidak boleh menjadi wali nikahnya. Tidak boleh nanti saya nikahkan Anda dengan anak saya. Tidak. Tidak sah hukumnya. Siapa yang menikahkan? Wali hakim. Itu bukan anak Anda. Secara Islam itu adalah anak biologis. Masuk dalam kakak? Masuk. Tapi tidak masuk dalam urusan Islam. Maka yang seperti anak hasil dari sini, hasil dari zina, tidak mendapatkan hak waris, tidak mendapatkan hak perwalian. Ya, Islam sudah mengatur di dalamnya. Wala yaqul, jangan mengatakan mau punya anak tapi tidak kawin. Sa'anamu 'alal firas wa in kana, ya, aku mau tidur aja dah di kasur. Kalau Allah berkehendak Allah punya. Ya, istrinya tidak diapa-apai, tidak disentuh. Oh, ada pindang tidak mau dimakan. Ya, tidak diapa-apai, istrinya tidak diapa-apai, tidur aja dah, sama-sama tidur. Dia bilang kalau Allah berkehendak punya anak, pasti punya anak. Wih, saking hebatnya ini iman kepada takdirnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu kalau ada orang seperti itu, dia tidak menikah atau dia menikah tapi mohon maaf tidak berhubungan badan, tidak berhubungan intim, kemudian dia mengatakan kalau Allah berkehendak kasih punya anak pasti punya, kalau belum berkehendak pasti tidak punya. Ya, maka bilang sama dia apa? Gendeng kau, gila. Ya, kalau mau punya anak, nikah, mohon maaf berhubungan badan. Jika Allah berkehendak baru itu selesai namanya. Ya, jadi jangan salah, jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat manusia itu juga diberikan pilihan. Kalau orang Jabariyah menganggap manusia tidak punya pilihan, akhirnya segala maksiat yang dilakukan oleh manusia itu selalu disandarkan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, sengaja saya agak lama sedikit supaya tidak salah paham. Kenapa? Karena banyak yang salah paham dalam masalah iman kepada takdir. Demikian, barakallahu fikum. Saya akhir wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.